Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maya Rizky Fajar dari kelompok kedua Botani Tumbuhan Rendah dengan NPM 21170-21103. Di sini saya akan melakukan identifikasi dari lumut. Sebelum itu, kita ambil dulu sampelnya di tempat habitatnya. Oke, untuk videonya selamat menyaksikan. Identifikasi lumut dilakukan secara pengamatan langsung dengan metode mencocokkan hasil pengamatan karakteristik lumut dengan sumber referensi, baik dari jumlah maupun dari buku. Hasil identifikasi nantinya dapat diketahui taksonomi spesies tersebut dari divisi, kelas, orde, famili, dan spesies, dan akan digunakan untuk mengetahui ciri-ciri yang membedakan jenis-jenis dalam kelompok yang khusus. Pengumpulan data pendukung berupa morfologi paus, alat perkembangbiakan, kemudian cara hidup, dan juga habitatnya akan dicatat sebagai data primer. Pengamatan dilakukan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, tempatnya di Tulang Bawang. Berikut hasil identifikasinya. Jadi ini adalah hasil identifikasi yang telah saya lakukan terhadap spesimen lumut. Jadi bagian pertama adalah kita lihat daunnya berwarna hijau kekuningan, serta atau bisa dibilang kuning kehijauan, atau juga bisa disebut bisa kehijauan. Hal ini mungkin karena disebabkan kandungan klorofil yang dimilikinya untuk melakukan fotosintesis dari tumbuhan lumut ini. Kemudian dia memiliki percabangan yang dikotomis. Percabangannya dikotomis, dan sisi epidermis dorsal itu berdinding tipis. Kemudian tepi daunnya itu bergelombang, dan permukaan dari daunnya ini halus karena memiliki kutikula, dan dinding selnya juga terbuat dari selulosa. Dari lumut ini juga terlihat ada paru-paru kecil. Kemudian dinding selnya tersebut mengalami penebalan ke dalam yang bentuknya itu seperti sekat-sekat yang tidak sempurna. Dan di bawah talus terdapat rizoid yang digunakan untuk menempel pada substrat. Dari bagian ventral itu berbeda dengan bagian dorsalnya. Kemudian talus dari tumbuhan lumut ini hidupnya menjalar di tempat hidupnya, dan di sini tempat ditemukannya tumbuhan lumut ya menempel di dinding-dinding yang lembab gitu ya. Nah, di tempat lembab tersebut bukan hanya karena tidak memiliki jaringan pembuluh, tetapi juga karena air dibutuhkan dalam proses reproduksi seksual dari tumbuhan lumut ini. Kemudian dapat juga kita lihat bahwa bentuk dari talus lumut ini adalah kompleks ya. Dari foto yang didapatkan dari tumbuhan lumut tersebut ada gametanium atau alat perkembangbiakan. Di sini ada archegonium atau alat perkembangbiakan dari betina, dan ada yang di sampingnya itu alat perkembangan jantan atau bisa disebut antheridium. Nah, dari gambar sampingnya juga, gambar sebelah sini, ini dari talus tumbuhan lumut ini ada gemokat atau bolong-bolong ya, dan di sini terdapat spora. Untuk bisa perbesarannya seperti ini. Nah, dari talus ini, talus dari tumbuhan lumut ada dua macam ya. Yang pertama ini ada yang ada gemakaknya, kemudian yang sampingnya itu tidak ada gemakaknya. Bentuknya seperti itu. Setelah diidentifikasi, saya dapatkan kesimpulan bahwa lumut yang saya dapatkan merupakan jenis lumut yang terdapat dari kelompok divisi Marchantiophyta, kelas Merchantiopsida, dari ordo Marchantiales, famili Phytodiaceae, genus Ethodium, kemudian dari spesies Phytodium cevernum. Itu adalah hasil dari identifikasi saya. Jadi sudah cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.